Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudinor, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, angkatan 2017. Nah, sekarang saya ada di belakang sebuah pintu, dimana pintu ini nanti berhubungan dengan berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Nah, biasanya ketika orang ingin membuka pintu, maka yang dipegang pertama adalah gagang pintunya. Kita telah mempelajari bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat membuat suatu benda bergerak. Nah, bisa kita lihat di sini ketika saya menarik gagang pintunya diam, dia tidak bergerak. Akan tetapi jika saya memberikan dorongan, dia akan berputar mengikuti sumbu putarnya. Nah, ini sumbu putarnya. Lalu pintunya akan terbuka. Nah, ternyata ketika kita membuka pintu sangat erat kaitannya dengan pembahasan kita kali ini, yaitu torsi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak lanjutan video berikut ini. Check it out. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang momen gaya dan momen inersi dengan 4 subbahasan. Yang pertama, integrasi keislaman. Sih hubungan tentang dinamika atau momen inersia dengan kehidupan sehari-hari atau nah, jadi tiap benda yang ada di muka bumi memiliki fungsi masing-masing, memiliki ketetapannya masing-masing. Sedikit pengajian dulu ya. Misalnya, ini tentang perasaan manusia, seperti halnya siang dan malam, yang tak mungkin bertemu sama antar kamu dan dia, karena tidak menemukan kecocokan, maka kalian tidak mungkin akan menyatu sama seperti siang dan malam. Karena tidak cocok, jadi mereka tidak bertemu. Materi torsi atau momen gaya bisa kita hubungkan dengan surah Yasin ayat 37 sampai dengan 40. Langsung saja, yang artinya dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tinggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta berada dalam kegelapan, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapannya, Sang Lagi Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing berada pada garis edarnya. Lalu apa hubungannya dengan materi torsi atau dinamika rotasi? Tentunya sangatlah bisa kita hubungkan dengan kehidupan kita atau diri kita sendiri. Misalnya, benda yang berotasi pasti bergerak. Contohnya uang koin. Jika uang koin kita putar, maka uang koin itu akan bergerak
Akan tetapi jika uang koin berhenti bergerak, maka dia tidak akan berhenti berputar. Artinya jika uang koin itu berhenti berputar, dia akan diam. Lalu apa hubungannya dengan diri kita? Misalnya, kita akan terus berjalan, berkembang, karena kita belajar dan terus belajar, berusaha dan terus berusaha, dan akhirnya kita menggapai yang kita inginkan. Artinya apa? Jika kita terus berusaha, maka kita akan sukses. Hubungannya apa? Hubungannya pastikan orang hebat pasti dia tidak berhenti berusaha. Dia selalu bergerak. Bergerak dalam sini apa artinya? Maksudnya bergerak dalam konteks ini, dia melakukan tindakan atas kemauan dia. Melakukan tindakan atas kemauan dia. Nah, tindakan itu bisa kita sebut dengan momen gaya atau torsi atau aksi dari keinginan dalam diri kita. Nah, momennya berasal dari mana? Momen gaya yang kita lakukan itu berasal dari diri kita. Apakah itu? Ya, itu adalah niat dari kemauan kita untuk maju. Niat di sini bisa kita anggap sebagai poros atau sumbu putar benda. Nah, jika kita selalu mengikuti niat awal kita tidak keluar dari poros, tidak keluar dari sumbu putar, maka kita akan terus bergerak mendekati dan akhirnya menggapai kesuksesan yang kita inginkan. Nah, akan tetapi jika kita sudah sukses, kita terlena akan kesuksesan kita akan kembali pada titik awal di mana kita jauh dari kesuksesan. Intinya apa? Intinya Allah sudah menjadikan kesuksesan masing-masing hambanya, asalkan hambanya mau berusaha, ikhtiar dan tawakal, serta tidak keluar dari niat baiknya, maka insya Allah kesuksesan akan menghampiri. Dan ketika sukses tetapi dia terus berusaha tidak terlena akan kesuksesannya, ia akan tetap berada pada kesuksesan itu. Nah, kita bisa menarik kesimpulan. Jadi semua benda atau makhluk di muka bumi sudah ada ketetapannya. Jika kita berusaha tanpa putus asa, maka kita akan mencapai puncak kebahagiaan dunia bahkan akhirat. Itu tadi hubungannya. Next, yang kedua, momen gaya atau torsi.
Pada dasarnya, momen gaya terhadap sebuah titik atau kita sebut dengan tau menyebabkan benda melakukan gerak rotasi atau torsi di sekitar titik tersebut. Momen gaya atau F terhadap sebuah titik tetap merupakan hasil perkalian vektor antara vektor posisi titik tangkap gaya R terhadap gaya tersebut. Jadi torsi adalah gaya yang bekerja pada benda dan membuat benda berputar pada sumbu putarnya. Torsi atau momen gaya dapat kita rumuskan dengan tau sama dengan F dikali dengan R. F dikali dengan R. Yang dimana tau adalah torsi atau momen gaya dengan satuan Newton meter. R adalah lengan gaya dengan satuan meter, dan F adalah gaya yang diberikan tegak lurus dengan lengan gaya satuan Newton. Jika gaya yang bekerja pada lengan tidak tegak lurus, maka besar torsinya adalah tau sama dengan FR dikalikan dengan sin theta, di mana theta adalah sudut antara gaya dengan lengan gaya. Bisa kita lihat pada gambar di samping, theta berada di antara tau dan F. Kemudian contoh momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuka pintu, bermain jungkit, lalu menimba air. Di ketiga gambar tersebut kita bisa menemukan theta, dan theta berada di antara dengan gaya dan torsi atau momen gaya. Kemudian langsung saja kita ke momen inersia. Momen inersia adalah ukuran yang menentukan kelembaban benda terhadap gerak rotasi atau suatu besaran yang tetap pada gerak rotasi dirumuskan sebagai hasil kali antara massa dengan kuadrat jaraknya. Jadi momen inersia itu adalah hasil dari antara massa dengan kuadrat jaraknya. Momen inersia suatu benda bergantung pada massa benda dan jarak massa benda tersebut. Jika benda berupa partikel atau titik bermassa m berotasi mengelilingi sumbu putar yang berjarak r, maka momen inersia partikel dapat dirumuskan I sama dengan mr kuadrat, dengan I adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, m adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan r adalah lengan gaya dengan satuan meter. Apabila terdapat banyak partikel yang masanya masing-masing M1, M2, dan M3 serta memiliki jarak masing-masing R1, R2, dan R3 terhadap pola sumbu rotasi, maka momen inersia total partikel tersebut adalah penjumlahan momen inersia setiap partikelnya, sehingga secara sistematis dapat dirumuskan I sama dengan sigma IN sama dengan 1 dikali M1 R1 kuadrat sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 pangkat 3, atau bisa kita sederhanakan menjadi I sama dengan sigma MN Rn kuadrat. Hubungan torsi dengan percepatan sudut. Dalam dinamika partikel, kita telah mengetahui bahwa gaya familiar menyebabkan benda bergerak translasi dengan percepatan linear, dan suatu torsi tau menyebabkan sebuah benda rotasi terhadap suatu poros tertentu. Karena analog dengan gaya familiar percepatan sudut dengan percepatan linearnya, sehingga dapat dirumuskan hukum kedua Newton untuk satu kali rotasi.
sebagai berikut. Tau sama dengan I dikalikan A, atau untuk mencari A nya kita bisa menggunakan rumus A dibagi dengan R. Nah, kita masuk hukum kedua Newton. Nah, rumusnya sigma F sama dengan M kalikan A. Dengan keterangan I sama dengan momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat. Alpha adalah percepatan sudut dengan satuan radian per second kuadrat. Tau adalah torsi dengan satuan Newton meter. R adalah jarak titik poros dengan satuan meter. F adalah gaya dengan satuan Newton. M adalah massa dengan satuan kilogram, dan A adalah percepatan dengan satuan meter per second pangkat 2. Baiklah, di sini ada satu contoh soal. Sebuah roda berbentuk cakram homogen dengan jari-jari 40 cm dan massa 150 kg. Jika momen gaya yang bekerja pada roda adalah 200 Nm, maka hitunglah percepatan sudut roda tersebut. Nah, jadi diketahui R-nya adalah 40 cm. Nah, kita ubah menjadi meter, maka sama dengan 0,4 meter. Masanya adalah 150 kg, baunya adalah 200 Nm. Ditanya adalah percepatan sudutnya. Kita bisa menggunakan rumus I sama dengan setengah FR kuadrat. Jadi setengah dikalikan 150 dikalikan 0,4 kuadrat sama dengan 12 kg meter pangkat 2. Jadi I nya sudah kita ketahui 12 kg meter pangkat 2. Lalu tau rumusnya adalah I dikalikan A. Karena taunya sudah diketahui, maka kita tinggal kembali ke rumusnya menjadi alfa sama dengan tau dibagi I sama dengan 200 dibagi 12. Jadi percepatan sudutnya adalah 16,6 radian per second pangkat 2. Demikian penjelasan tentang momen gaya dan momen inersia. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.